Ketika kita membicarakan konflik Palestina dan Israel, kita tidak sedang membahas suatu peristiwa tunggal. Kita sedang membicarakan sebuah krisis panjang yang tumbuh dari sejarah, dipelihara oleh kekuasaan, dan terus terhidup karena kepentingan politik, baik di tingkat lokal maupun global. Konflik ini tidak benar-benar berhenti. Ia hanya berganti bentuk, dari perang terbuka menjadi blokade, dari perundingan damai menjadi serangan militer, lalu kembali lagi ke titik awal. Awal mula krisis ini dapat ditarik di akhir Perang Dunia Kedua, saat Inggris mengakhiri mandat Palestina. Wilayah ini kemudian menjadi objek pembagian oleh PBB pada tahun 1947. Rencana tersebut melahirkan negara Israel pada tahun 1948. Bagi Israel, momen ini adalah realisasi hak atas negara. Namun, bagi bangsa Palestina, momen yang sama berarti kehilangan tanah, rumah, dan masa depan. Sejak saat itu, konflik tidak lagi sekedar sosial batas wilayah, tetapi berubah menjadi persoalan identitas, memori kolektif, dan rasa keadilan yang belum terpenuhi. Sering berjalannya waktu, Palestina tidak berkembang sebagai salah satu aktor politik yang utuh. Wilayahnya terpecah antara tepi barat dan Gaza. Kepemimpinan politiknya juga terbelah. Otoritas Palestina memilih jalur diplomasi dan pengakuan internasional, sementara Hamas mengusung perlawanan bersenjata. Perbedaan pendekatan ini bukan hanya menciptakan konflik internal, tetapi juga melemahkan posisi tawar Palestina di hadapan Israel dan komunitas internasional. Di sisi lain, Israel tampil sebagai negara dengan struktur politik dan militer yang solid. Negara ini memiliki kontrol keamanan yang ketat, teknologi militer yang canggih, serta dukungan kuat dari sekutu internasional. Kebijakan Israel terhadap Palestina sering diidentikai dengan isu keamanan nasional. Narasi ini kemudian digunakan untuk membenarkan blokade Gaza, operasi militer, serta ekspansi pemukiman di tepi barat. Kebijakan tersebut tidak lepas dari dinamika politik domestik Israel, di mana isu keamanan kerap menjadi alat legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa, khususnya kelompok sayap kanan. Namun konflik ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam lingkaran politik internasional. Amerika Serikat muncul sebagai aktor eksternal yang paling berpengaruh. Sejak awalnya berdirinya Israel, Amerika Serikat secara konsisten memberikan dukungan politik dan militer. Dukungan ini bukan hanya soal aliansi ideologis, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik Amerika di Timur Tengah. Israel dipandang sebagai mitra strategis utama dalam kawasan yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara lain juga memainkan peran, meskipun tidak sekuat Amerika Serikat. Uni Eropa sering mengkritik kebijakan Israel, tapi jarang diikuti tekanan yang nyata. Negara-negara Arab secara retorik mendukung Palestina, namun kepentingan ekonomi, keamanan, dan normalisasi hubungan dengan Israel membuat posisi mereka semakin pragmatis. Di saat yang sama, Iran memanfaatkan konflik ini untuk memperluas pengaruh regionalnya dengan mendukung kelompok perlawanan Palestina sebagai bagian dari rivalitas dengan Israel dan Amerika Serikat. Untuk memahami peran Amerika Serikat dengan secara lebih luas, kita perlu menengok Perang Teluk. Sebelum Perang Teluk pada tahun 1951, pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah memang sudah signifikan, tetapi masih berada dalam bayang-bayang rivalitas Perang Dingin. Timur Tengah dipandang penting karena minyak, jalur perdagangan, dan posisi strategis. Perang Teluk menjadi titik krusial sekarang menunjukkan kekuatan militer Amerika secara nyata dan cepat. Setelah Perang Teluk, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan. Pangkalan militer diperluas, aliansi dengan negara-negara Teluk diperkuat. Amerika Serikat memosisikan diri sebagai penjaga stabilitas regional. Namun stabilitas yang dimaksud seringkali berarti menjaga arsitektur politik yang menguntungkan kepentingan Amerika sendiri, terutama keamanan energi dan perlindungan sekutu utamanya, yaitu Israel. Dominasi ini mencapai puncaknya pada invasi Irak pada tahun 2003. Dengan alasan senjata pemurtahan massal, Amerika Serikat menggulingkan Saddam Hussein. Alih-alih membawa demokrasi dan stabilitas, invasi ini justru membuka ruang kekacauan yang baru. Struktur negara Irak runtuh, konflik sektarian meningkat, kelompok ekstrem terus bermunculan. Dari sinilah kepercayaan publik Timur Tengah terhadap niat baik Amerika mulai runtuh secara signifikan. Dalam isu Palestina dan Israel, posisi Amerika Serikat semakin dipertanyakan. Amerika Serikat terus tetap menyebut dirinya sebagai mediator perdamaian, tetapi kebijakan yang diambil menunjukkan keberpihakan yang jelas. Proses perdamaian seperti Oslo dan Camp David tidak pernah menyentuh akar masalahnya. Keputusan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem menjadi simbol kuat bahwa Amerika tidak lagi berusaha menjaga keseimbangan, melainkan memilih posisi secara terbuka. Melalui era pasca Arab Spring,
Strategi Amerika di Timur Tengah mulai berubah. Amerika Serikat tidak lagi selalu berada di garis depan di setiap konflik yang ada. Fokus kebijakan luar negeri terus bergeser, terutama menghadapi kebangkitan Tiongkok dan rivalitas global yang baru. Namun ini tidak berarti Amerika meninggalkan Timur Tengah. Dukungan terhadap Israel tetap konsisten. Isu Iran tetap menjadi perhatian utama. Jalur energi global tetap dijaganya. Hari ini pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah masih sangat besar, tapi tidak lagi absolut. Negara-negara kawasan mulai memainkan peran lebih mandiri. Arab Saudi menjalin hubungan dengan kekuatan non-barat. Turki bergerak dengan agenda regional sendiri. Iran memperluas jaringan pengaruhnya, dan Timur Tengah berubah menjadi arena persaingan multipolar. Di tengah perubahan ini, konflik Palestina dan Israel tetap menjadi luka yang terbuka. Konflik ini menunjukkan batas dari kekuatan militer dan diplomasi Amerika. Amerika Serikat mampu menjaga Israel tetap kuat, tapi tidak mampu menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Selama ketimpangan kekuasaan dipertahankan dan akar masalah yang diabaikan, krisis ini akan terus berulang seperti yang ada di Perang Teluk. Amerika Serikat muncul lagi sebagai kekuatan dominan yang ada di kawasan itu. Jadi, pangkalan militer diperluas. Aliansi dengan negara-negara Teluk juga diperkuat. Amerika Serikat terus memposisikan dirinya sebagai penjaga stabilitas regional, walaupun kita tahu itu bukanlah hal yang sebenarnya terjadi. Karena seperti yang kita tahu sendiri, Israel tampil sebagai negara dengan struktur politik militer yang solid. Negara ini tuh memiliki kekuatan keamanan yang ketat, teknologi militer yang canggih, serta dukungan kuat dari sekutu internasional. Kebijakan Israel terhadap Palestina sering dibingkai dengan isu keamanan nasional. Narasi ini kemudian digunakan sebagai untuk memenangkan blokade yang ada di Gaza, operasi militer, serta ekspansi pemukiman di tepi barat. Kebijakan tersebut tidak lepas dari dinamika politik domestik Israel, di mana isu keamanan kerap menjadi alat legitimasi bagi pemerintahan yang berkuasa, khususnya kelompok sayap kanan dari Israel. Namun konflik ini tidak berdiri sendiri. Seperti yang kita tahu, sering berjalannya waktu, Palestina tidak berkembang sebagai sektor yang solid. Wilayah terpecah antara tepi barat dan Gaza. Kepemimpinan politik juga terbelah. Otoritas Palestina memilih jalur diplomasi dan pengakuan internasional, sementara Hamas mengusung perlawanan bersenjata. Perbedaan tingkatan ini juga menjadi konflik internal, tetapi juga melemahkan posisi tawar Palestina di hadapan Israel dan komunitas internasional. Palestina dan Israel bukan hanya konflik dua pihak. Konflik ini adalah cermin bagaimana kekuatan global membentuk nasib suatu kawasan. Selama kepentingan strategis lebih diutamakan daripada keadilan politik, Timur Tengah akan terus berada dalam siklus ketegangan yang sama, dengan Palestina dan Israel sebagai pusatnya.